Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akuntansi. Perkenalkan, saya Haikal Muhammad Akbar. Saya Fahri Muhammad Sofian. Saya Angga Natania Putri. Saya Shelsia 2. Saya Naura Halman. Saya Nida Arifura. Awal mula perkembangan sistem akuntansi dimulai pada orang-orang pada zaman dulu yang mencatat suatu data di batu, daun, dan juga batang pohon. Setelah itu, meningkatnya perdagangan diinisiasi yang membuat pencatatan mereka lebih baik. Dan setelah itu, seorang ahli matematika membuat suatu buku di mana di dalam buku itu berisi sistem akuntansi yang diperkenalkan ke Leonardo da Vinci untuk membagikan upah menjadi 2 bagian, yaitu debit dan juga kredit. Setelah itu, perkembangan sistem akuntansi dilanjutkan di revolusi sistem industri pada abad ke-18 di Inggris, di mana manajer mereka menggunakan pencatatan tersebut untuk mencatat biaya produksi, untuk menentukan biaya barang yang telah mereka produksi, dan juga terlahirlah cost accounting dan juga manajemen accounting. Untuk perkembangan sistem akuntansi di Indonesia, karena pada zaman dulu di Indonesia masih dijajah oleh Hindia Belanda, kita masih menggunakan kontinental atau juga sebagai tata buku, di mana yang masih bersifat konstruktif, yang dimana mengumpulkan data dan juga mencatat data secara tabel. Namun karena banyak masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan, maka mereka pun semakin mengenal tentang Anglo-Saxon. Hingga saat ini warga Indonesia banyak menggunakan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Definisi akuntansi menurut American According Association adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian atau pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Jadi, akuntansi adalah suatu laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak tersebut terdiri dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik perusahaan tersebut, yaitu di mana fungsinya adalah untuk mengambil kebijakan pengalokasian efisien biaya, menyusun anggaran, dan menetapkan harga pokok penjualan barang yang diproduksi. Ada juga pihak internal lainnya, yaitu manajer. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan oleh pemilik untuk mengoperasikan perusahaan dan meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Selain pihak internal, ada juga pihak eksternal yang terdiri dari pemegang saham atau investor. Pemegang saham atau investor harus melihat laporan hasil keuangan atas uang yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada kreditor atau bank. Fungsinya yaitu untuk memberikan pinjaman sebagai tambahan pembiayaan operasional. Yang ketiga, ada karyawan, yaitu untuk menuntut perbaikan penghasilan, seperti setelah melihat laporan hasil keuangan mereka bisa menuntut gaji yang lebih besar atau yang menyesuaikan gitulah ya. Yang keempat, itu ada pemerintah, karena pemerintah ada 2 hal yang berkepentingan terhadap perusahaannya itu, yaitu pertama perpajakan dan kedua ketenaga kerjaan. Yang kelima, ada masyarakat, di mana masyarakat bisa melihat laporan hasil keuangan tersebut agar masyarakat bisa mengetahui seberapa besar peluang lapangan pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada pelanggan. Informasi akuntansi sangat penting bagi pelanggan sebagai jaminan kelancaran pembayaran atas barang-barang yang dipasoknya. Profesi yang bisa kita dapatkan jika kita belajar akuntansi itu yang pertama ada akuntan publik. Nah, akuntan publik merupakan akuntansi independen yang membagikan jasanya bagi perusahaan, organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Nah, jasanya itu yang pertama ada memeriksa laporan keuangan. Yang kedua, konsultasi penyusunan sistem akuntansi. Yang ketiga, ada konsultasi akuntansi perpajakan. Dan yang terakhir, ada penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada akuntan internal perusahaan. Akuntan internal perusahaan merupakan akuntan yang bekerja di dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan perusahaan. Nah, lalu yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di dalam bidang pemerintahan. Tugasnya itu menyusun perencanaan, menyelidiki, dan memeriksa keuangan atau kekayaan negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan akuntansi yang mengajar atau mengembangkan ilmu akuntansi. Contohnya itu kayak dosen.
Etika dalam akuntansi. Etika adalah salah satu prinsip yang harus diikuti semua para akuntan bersertifikat publik. Etika menjadi salah satu yang terpenting bagi akuntan karena dalam etika kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang dapat kita ambil keputusan. Lalu etika itu terdapat 3 prinsip dasar. Yang pertama fokus pada reputasi jangka panjang, yang kedua hindari pelanggaran kecil, yang ketiga siap menghadapi konsekuensi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, etika profesi akuntan mencakup 5 hal. Yang pertama kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab kepada klien, dan tanggung jawab kepada rekan seprofesi serta tanggung jawab kepada yang lain. Kualitas informasi akuntansi. Syarat-syarat informasi akuntansi yang berbatas. Yang pertama ada dapat dimengerti, yang kedua ada relevan, yang ketiga ada dapat dipercaya. Informasi akuntansi dapat dipercaya jika memenuhi 3 syarat, yaitu netral, dapat diuji, dan menyajikan yang sebenarnya. Yang keempat ada nilai prediksi. Informasi akuntansi harus dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Yang kelima ada feedback, yang keenam ada tepat waktu, yang ketujuh ada konsisten, yang kedelapan ada meditatori, yang kesembilan ada keseimbangan manfaat dan biaya.